Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang jujur aja super relevan buat keseharian kita semua, yaitu journaling, cara menuangkan pikiran ke kertas untuk meredakan stres. Mari kita ngomong jujur sejenak ya. Hidup di era modern ini tuh bener-bener melelahkan kan? Kadang rasa capek yang kita rasain itu bukan karena kita habis lari maraton atau kerja fisik, tapi karena pikiran kita yang nggak mau berhenti muter. Kelelahan mental ini valid banget loh. Jadi kalau kamu sering ngerasa energi kamu mendadak habis cuma karena isi kepala yang terlalu bising, well, kamu sama sekali nggak sendirian. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri sekarang. Pernah nggak sih kamu merasa bener-bener terkuras sampai lemes gitu gara-gara overthinking atau burnout urusan kerjaan? Tiap hari kita tuh bawa beban kognitif yang luar biasa berat. Otak kita tuh udah persis kayak komputer yang kebanyakan buka tab browser secara bersamaan. Ada tab kerjaan, tab cicilan, tab drama keluarga, sampai tab ekspektasi sosial. Gak heran kan kalau kita gampang ngehang atau kehabisan tenaga? Nah, pertanyaannya, gimana kalau ternyata ada cara yang super simple dan gratis buat nutup tab-tab yang bikin lemot itu? Sebagai contoh nih, coba dengerin cerita Arintia yang kita kutip dari sumber kita. Dia ini sempat terjebak di fase overthinking yang bener-bener nguras tenaga. Sampai akhirnya dia mutusin buat minta bantuan profesional. Dan tebak apa saran dari psikolognya? Sangat sederhana, coba ditulis saja. Cuma dengan mindahin kekacauan di kepalanya ke atas secari kertas, Arintia ngerasain sendiri kalau tindakan sesimpel itu ternyata bisa jadi self-healing yang luar biasa ampuh buat meredakan rasa cemasnya. Keren banget kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mengurai kekacauan di kepala. Terus, kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita bakal bahas soal mitos estetika dan buku harian. Nah, kalau lihat data dari journey.cloud, kita tuh harus bisa ngebedain antara diary alias buku harian sama jurnal. Sering banget kan journaling ini diremehin, kayak, itu mah mainan anak ABG doang. Padahal, ini tuh solusi taktis banget buat orang dewasa. Gini bedanya, kalau diary itu lebih ke absen harian, faktual dan kronologis saja. Apa yang terjadi hari ini, pergi kemana, ketemu siapa. Tapi kalau jurnal tuh beda level. Jurnal itu sifatnya jauh lebih reflektif dan tematik. Dia menyelami emosi kita. Kenapa kita bisa ngerasa kesal, atau gimana cara kita memproses sebuah kejadian. Jadi jurnal itu bukan sekedar laporan kegiatan ya, tapi lebih ke cermin dari kondisi batin kita sendiri. Dan ini nyambung banget sama poin penting dari Raisa, seorang praktisi journaling. Sering banget kita tuh males mulai karena terjebak ilusi jurnal estetik. Tahu kan? Yang halamannya penuh stiker lucu, spidol pastel, terus tulisannya ala kaligrafi gitu. Kata Raisa, ngerasa wajib bikin jurnal yang estetik justru bakal jadi beban dan bikin kita malah malas nulis. Ingat ya, tujuan utama kita di sini adalah melepaskan emosi dengan jujur. Kita bukan lagi ikut lomba nulis halus atau kaligrafi. Tulisan cakar ayam pun gak masalah sama sekali asalkan beban di dada kamu benar-benar terangkat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sains di balik journaling. Kenapa sih hal sepele ini bisa benar-benar efektif secara medis? Ternyata ada bukti ilmiahnya loh. Riset dan analisis, termasuk temuan dari Rumah Sakit Murni Teguh dan psikolog dari UGM, nunjukin kalau manfaatnya itu terukur. Pas kamu nulis, kamu tuh lagi ngelakuin yang namanya eksternalisasi pikiran. Maksudnya, kamu ngasih sinyal ke otak kamu, info ini udah kusimpan dengan aman di luar kepala loh. Otomatis, beban kognitif kamu langsung anjlok. Terus, pas kamu ngelihat masalah kamu udah tertulis di kertas, kamu jadi punya jarak. Kamu bisa ngelihat masalah itu lebih objektif. Ini penting banget buat mencegah emosi negatif itu numpuk dan akhirnya meledak di kemudian hari. Nah, salah satu contoh penerapan sains tadi itu lewat teknik yang namanya brain dump. Pernah dengar nggak? Anggap aja ini kayak kamu lagi nge-clear cache di handphone kamu biar nggak lemot. Brain dump itu simple. Kamu nulis dengan super cepat selama 3 menit aja. Keluarin semuanya. Mulai dari ide proyek kerjaan, rasa jengkel ke bos, sampai hal sepele kayak ngingat harus beli deterjen nanti sore. Tumpahin aja. Aturannya cuma satu, jangan diedit dan nggak usah mikirin tata bahasa. Ini bener-bener kartu pelepas tekanan instan. Cocok banget buat kamu yang super sibuk tapi ngerasa otaknya udah mau meledak. Terus, mungkin kamu mikir, harus selalu nulis di kertas pakai pulpen ya? Nggak selalu kok. Psikolog Sarah emang bilang kalau nulis analog atau pakai tangan itu punya nilai plus. Kenapa? Karena gerakan fisik dan otot pas kita nulis itu secara langsung bisa bantu memusatkan fokus dan meredakan saraf yang cemas. Tapi, buat kamu yang butuh privasi ekstra atau ngerasa repot bawa buku, journaling secara digital itu sama validnya loh. Kamu bisa pakai website yang ada passwordnya kayak Protected Text atau aplikasi Notes di HP kamu. Dua-duanya terbukti efektif buat meredakan burnout di kerjaan. Sekali lagi, yang penting itu konsistensinya, bukan pakai media apa. Oke, lanjut ke bagian keempat nih, berbagai teknik menuangkan pikiran. Kira-kira ada metode apa aja ya?
Kita mulai dari yang namanya morning pages. Ini konsepnya gampang. Kamu nulis 1-3 halaman secara bebas, persis setelah kamu bangun tidur. Ibaratnya nih, kayak lagi ngebersihin pipa saluran air yang mampet sebelum kamu nyalain keran utamanya. Dengan menumpahkan sisa-sisa kecemasan dari hari kemarin, atau bahkan mimpi semalam ke atas kertas sebelum kamu buka laptop buat kerja, percaya deh, pikiran kamu bakal jauh lebih jernih dan kreatif seharian itu. Kalau kamu ngerasa nulis bebas itu malah bikin ngeblank, tenang, ada solusinya. Kamu bisa pakai pertanyaan panduan atau prompts. Nah, komunitas di Lemon8 sempat ngebagiin 8 pertanyaan yang powerful banget. Kita bahas 4 yang pertama dulu ya. 4 pertanyaan ini fokusnya untuk mengisolasi masalah kamu. Mulai dari ngecek sensasi fisik dan emosi kamu hari ini, nyari pelajaran dari kesulitan yang lagi dihadapi, sampai benar-benar ngebedah gimana stres itu ngacak-ngacak hidup kamu. Terus yang terakhir, nyari tindakan self-care sederhana. Kayak misal cuma jalan santai 10 menit buat ngebantu ngeredain itu semua. Lanjut ke 4 pertanyaan berikutnya. Kalau yang tadi buat ngisolasi masalah, yang ini fokusnya full ke pemulihan. Daripada terus-terusan nyalahin diri sendiri pas bikin salah, coba tanya, gimana ya caranya aku bisa lebih sayang sama diriku sendiri? Terus, identifikasi hal-hal kecil apa yang bisa dilakuin tiap hari buat nekan stres. Beraniin juga buat jujur soal ketakutan apa sih yang selama ini diam-diam kamu hindari. Dan yang paling krusial, sadari kekuatan dan support sistem kamu. Entah itu sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Daftar pertanyaan ini benar-benar ampuh buat nge-shift pola pikir dari aduh gue tenggelam banget nih sama stres, jadi oke, gue pegang kendali atas respon gue. Sampailah kita di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir, panduan memulai untuk pemula. Kamu udah tahu teorinya, udah ngerti sainsnya juga. Terus gimana cara mulainya hari ini juga? Gampang. Cari aja pojokan atau ruang yang tenang, siapin kopi atau teh kesukaan kamu, dan cukup luangkan waktu 5-15 menit aja. Gak perlu lama-lama. Ada satu trik keren banget dari praktisi journaling, Hilda, coba deh pisahin antara fakta dan perasaan. Misalnya nih, faktanya target kerjaan bulan ini nggak nyampe. Terus perasaannya, aku ngerasa nggak berharga dan gagal. Dengan misahin dua hal ini di tulisan kamu bisa ngerem emosi biar nggak meledak kemana-mana, dan kamu jadi bisa ngerespon pemicu stres itu pakai logika yang jauh lebih jernih. Jadi poin intinya begini ya, jurnal kamu itu adalah ruangan paling aman dan paling rahasia yang kamu punya. Nggak ada satu orang pun yang bakal ngasih nilai di situ. Jadi, jadilah sejujur mungkin, radikal sekalian kejujurannya. Kalau kamu malas nulis panjang lebar, pakai bullet points aja. Gak usah mikirin subjek, predikat, atau grammar. Dan kalau kamu bener-bener lagi ngelewatin hari yang super berat, dan ngerasa energi kamu sisa 0, sekian persen, cukup buka jurnal kamu, dan tulis satu kalimat aja. Aku capek banget hari ini. Udah, validasi sekecil itu aja sebenarnya udah sangat cukup buat sedikit ngangkat beban kamu. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Pikiran apa sih yang hari ini paling bikin pundak kamu kerasa berat banget? Dan, udahkah kamu nulisin itu? Jangan biarin beban itu numpuk dan meracuni pikiran kamu lebih lama lagi ya. Kalau bisa, sehabis ini langsung ambil kertas atau buka aplikasi notes di HP kamu sekarang juga. Dan biarin aja pikiran itu ngalir keluar. Percaya deh, pikiran kamu tuh butuh banget dan sangat layak dapat ruang buat bernapas. Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan kita hari ini, dan selamat mencoba journaling, kamu pasti bisa.